Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Sada Pranata, NIM 1806152, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memiliki tugas dari Mata Ekonomi Pembangunan 2, bersama membimbing Bapak Dr. Satyanto SE. Langsung saja dalam pembahasan kali ini tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan, di mana dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan ada 7 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, peran sistem keuangan dan pembangunan ekonomi, di mana dalam peran sistem keuangan dan pembangunan ekonomi ini pada umumnya terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat dikarenakan dapat menyeret sektor keuangan finansial yang kurang begitu real. Sektor keuangan menyediakan ada 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkungan perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama itu menyediakan jasa pembayaran, yang kedua menghubungkan para penabung dan investor, yang ketiga mengalokasikan pinjaman kredit secara efisien, yang keempat mendistribusikan informasi, yang kelima risiko penempatan harga pengumpulan, yang keenam peningkatan likuiditas aset. Adapun perbedaan antara sistem keuangan negara maju dan negara-negara berkembang, di mana negara maju itu kebijakan moneter keuangan yang memainkan peranan penting baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam upaya-upaya pemerintahan yang sengaja dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi. Pada saat ini sering terjadi lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi dan sebaliknya yang meredakan gejala aktivitas ekonomi pada satu terjadi kelebihan yang terjadi pada permintaan. Pada dasarnya kebijakan moneter itu berasal dari 2 variabel, terutama pada jumlah tingkat penawaran yang beredar agregat serta tingkat bunga. Jumlah uang beredar dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini bahwa bertambahnya jumlah uang yang beredar akan memicu perluasan kegiatan perekonomian dengan meningkatkan orang-orang yang membeli lebih banyak barang dan jasa. Dengan demikian, sebagian besar di negara-negara berkembang itu berpotensi dalam sistem moneter, sebagian besar pasar uang terorganisasi yang kecil dan seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang berkaitan dengan atas dasarnya tingkat bunga nominal yang dapat melayani kebutuhan finansial kelas menengah atau atas lokasi serta kalangan bisnis asing yang sektor industrinya modern. Pasar uang yang tidak terorganisasi itu yang besar namun sangat tinggi untuk menjadi tumpuan sebagian besar secara individu berpendapatan rendah ketika mengalami kesulitan dana. Poin yang kedua itu peranan sektor bank sentral dan langkah alternatif, di mana dalam peran bank sentral dan langkah alternatif ini, peranan bank sentral itu di negara-negara maju, bank sentral itu seperti Federal Reserve Board di Amerika Serikat melakukan berbagai macam fungsi pengawasan, pengaturan, dan perbankan. Mereka mempunyai tanggung jawab publik dan kekuasaan secara eksekutif yang sangat besar. Kegiatan pokok ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua itu bank bagi pemerintah. Yang ketiga bankir untuk bank-bank umum domestik. Yang keempat itu regulator lembaga keuangan domestik. Yang kelima operator kebijakan moneter dan kredit. Terkadang terdapat fungsi-fungsi yang dapat ditangani oleh badan-badan regulator yang berbeda. Dewan mata uang yang menerbitkan mata uang domestik yang ditukar itu secara valuta asing pada nilai tukar uang yang tetap.
Ini merupakan peraturan alternatif klasik bagi bank sentral. Lembaga alternatif bank sentral terdapat berbagai alternatif terhadap bank sentral standar. Yang pertama itu lembaga bank sentral tradisional yang dapat dibentuk sebagai langkah penengah antara Dewan Mata Uang dan pemerintahan menengah yang memberikan pengaruh besar pada kegiatan keuangan. Di dalam dasawarsa akhir ini, independensi ekonomi dan politik bank sentral semakin meningkat dan di sebagian besar di negara-negara berkembang. Banyak para ekonom telah mengidentifikasikan para ekonomi seperti sebagai prasyarat pentingnya untuk mengimplikasikan peran bank sentral baik di bank sentral tradisional yang efektif maupun di bank yang harus menjadi sumber modal valuta sehingga juga menjadikan tempat penyimpanan pengetahuan komersial dan keterampilan bisnis yang biasanya langka dalam lingkungan domestik itu dikarenakan kegagalan bank umum ini, maka lembaga keuangan baru yang dikenal dengan pembangunan telah menjadi bagian yang terpenting dari sarana keuangan yang banyak di negara-negara berkembang. Selanjutnya itu peran bank pembangunan, di mana peran bank pembangunan ini merupakan lembaga keuangan publik dan swasta yang menawarkan dana terjangkau menengah panjang dan pendek, di mana bank ini telah tumbuh di berbagai negara berkembang dikarenakan bank-bank yang sudah ada terbiasa berfokus pada pinjaman jangka pendek atau untuk bertujuan untuk komersial dan dalam hal ini bank sentral pengendalian dan regulasi jumlah uang beredar agregat. Selain itu, bank umum yang menetapkan syarat untuk pembiayaan proyek berskala besar, dana mereka sering kali dialokasikan bagi penganiayaan aman modal venture murni bagi pembukaan industri baru di jangka-jangka yang sering kali ini terjadi. Untuk memfasilitasi pertumbuhan industri dalam suatu perekonomian yang ditandai oleh kelangkaan modal finansial, ada pun beberapa bank pembangunan yang berupaya untuk yang pertama itu melakukan pinjam bilateral dan multilateral dan badan bantuan nasional seperti US Agency for International Development dan dari badan donor internasional seperti Bank Dunia. Yang kedua itu pinjaman dari pemerintah negara Amerika sendiri, di mana dalam kegiatan pembangunan ini seringkali mencangkup keterlibatan langsung dalam kegiatan wirausaha, manajerial dan promosi di perusahaan yang dibiayai oleh termasuknya badan-badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintahan itu. Poin yang ketiga dalam penjelasan bab ini, pembiayaan formal dan maraknya pembiayaan mikro. Di dalam pembiayaan informal dan maraknya pembiayaan mikro ini ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu pembiayaan informal tradisional, di mana dalam pembiayaan informal tradisional ini merupakan pinjaman yang tidak disalurkan melalui sistem perbankan formal, misalnya pinjaman antara anggota keluarga beragam. Bentuk pembiayaan formal telah memunculkan untuk mengganti peran lintah darat atau tukang gadai seperti berbagai aspek yang telah terjadi. Contohnya saja antara arisan dan skema pinjaman kelompok. Di dalam arisan ini terdapat ditemukan di berbagai negara-negara seperti Meksiko, Bolivia, Mesir, Nigeria, China, Filipina, Sri Lanka, India, Korea Selatan dan berbagai negara-negara lainnya. Pada suatu kelompok yang beranggotakan 50 orang memiliki seorang pemimpin yang menetapkan jumlah iuran dan menentukan anggota yang baru. Selanjutnya poin yang kedua yaitu lembaga pembiayaan mikro, di mana dalam lembaga pembiayaan mikro ini pemberian kredit sarana dan terjadinya tabungan dan layanan keuangan dasar lainnya yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka secara ekonomi rentan untuk mungkin untuk menjadi sekelompok calon pemimpin untuk membentuk suatu asosiasi untuk meminjam dana dari bank umum.
bank pembangunan pemerintahan, LSM, atau lembaga swasta lainnya. Dalam penelitian para ekonomi ini, serta konsisten menemukan bahwa masalah-masalah yang tersediakan merupakan kreditan pada hambatan yang sangat mengganggu bagi pembangunan usaha mikro. Selanjutnya terdapat 3 faktor yang saling berkaitan untuk memberikan kesulitan tersendiri dan melonggarkan kreditan kredit bagi wirausaha mikro dari kalangan perempuan berpendapatan rendah. Pertama itu wirausaha mikro seringkali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki jaminan yang sama. Yang kedua itu sulit bagi pemberi pinjaman konvensional untuk menilai kualifikasi pinjaman. Yang ketiga, melakukan pinjaman kecil itu memiliki biaya yang lebih besar untuk dapat diproses berdasarkan pinjaman per dolar. Poin yang ketiga dalam penjelasan ini, 3 perdebatan kebijakan mutakhir. Penjelasan ketiga dalam poin ini yaitu 3 perdebatan kebijakan mutakhir, di mana dalam sebuah perdebatan seringkali terjadi komoditas kredit usaha mengenai kelayakan pemberian subsidi, dikenal sebagai pemecahan pembiayaan mikro. Perdebatan langsung di antara kubu konsultatif Group to Ascertain the Poor, sebuah konsultasi donor yang bermarkas dalam struktur Bank Dunia. Selanjutnya pada poin yang keempatnya, yaitu potensi keterbatasan pembiayaan mikro sebagai strategi pembangunan, di mana dalam pembiayaan mikro ini memiliki beberapa potensi keterbatasan yang sangat penting. Kredit mikro pada awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro, tetapi sebagian orang mungkin tidak memiliki atau mungkin lebih memilih untuk menerima upah dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha mikro yang berisiko itu. Singkat kata, dalam pembiayaan mikro ini bisa kita jelaskan alat yang diampu tidak perlu dilengkapi dengan pertumbuhan sektor keuangan, modal manusia, pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir juga pentingnya kebijakan lapangan pekerjaan secara formal. Selanjutnya dalam pembahasan bab ini, poin yang keempatnya, menformasi sistem keuangan. Di dalam penjelasan poin yang keempat ini ada beberapa yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu liberasi keuangan tingkat bunga real, tabungan dan investasi. Bank-bank kemudian terpaksa untuk menerapkan penjatahan, yaitu sistem perindustrian yang diterapkan untuk membatasi kuantitas barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen yang dapat dialokasikan secara bebas dalam menghadapi situasi kelebihan permintaan dan harga yang tidak fleksibel, di mana secara bebas dapat dilakukan melalui pemberlakuan kupon, poin, pembatasan pihak yang bisa meminjam, kebutuhan administrasi terkait komoditas, izin industri, dan atas impor modal lain-lainnya. Pada kelebihan permintaan ini tersebut menimbulkan kebutuhan akan penjatahan atas penawaran dana pinjaman yang terbatas yang disebutkan dengan resepsi keuangan, yaitu hambatan atas investasi yang diakibatkan oleh penjatahan kredit biasanya diberikan hanya kepada segelintir pinjam yang besar dalam dasar keuangan, di mana pada bunga dan penawaran tabungan berada di bawah yang singkat yang perlu dalam mekanisme pasar ini. Poin yang berikutnya, yang kedua, kebijakan keuangan dan peran negara. Dalam terdapat 7 potensi kegagalan pasar yang diidentifikasikan oleh Stiglitz. Adalah yang pertama itu sifat barang publik dan pemantauan atas berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, eksternalitas pemantauan, seleksi dan pemberian pinjaman. Yang ketiga itu eksternalitas gangguan keuangan. Yang keempat,
pasar yang dihilang dan tidak lengkap. Yang kelima itu persaingan yang tidak sempurna. Yang keenam, tidak efisiensinya pasar yang kompetitif di sektor keuangan. Yang ketujuh itu investor yang tidak memiliki informasi. Poin yang ketiganya dalam penjelasan poin yang keempat ini, perdebatan atas peranan pasar saham. Ada beberapa penelitian mengemukakan bahwa pengembangan pasar saham ini dapat memainkan peran yang konstruktif dalam merangsang pertumbuhan. Studi ini menunjukkan bahwa pengembangan yang nantinya akan lebih cepat, bahkan setelah variabel lainnya yang telah diketahui mempengaruhi pertumbuhan seperti tingkatnya investasi dan pendidikan. Lebih mengencangkan lagi, baik pengembangan perbankan dan pasar saling ternyata berdampak positif bagi pertumbuhan yang secara independen, yang menyiratkan bahwa masing-masing memiliki saran penting yang berbeda dalam perekonomian. Terdapat tiga persyarat tertentu. Yang pertama itu diperlukan suatu stabilitas makro. Yang kedua, kredibilitas kebijakan yang diperlukan. Ketiga, diperlukannya basis perusahaan domestik yang akan dibuat. Terdapatnya juga persoalan signifikan lainnya dan dari tingginya ketergantungan pada pasar saham dan sebagai strategi pembangunan, yaitu yang pertama itu pasar saham memberikan pengaruh yang cukup besar dari investor asing atas kegiatan operasional perusahaan domestik. Yang kedua itu pasar saham dapat menimbulkan spekulasi jangka pendek yang bisa mendominasikan perdagangan dan mengganggu pengambilan keputusan para manajer. Yang ketiga itu uang panas, di mana uang panas ini yang mengalir keluar masuk dari suatu negara untuk dispekulasikan di pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi mata uang yang tinggi dan menstabilisasi perekonomian. Selanjutnya dalam pembahasan bab ini, poin yang kelima, yaitu kebijakan fiskal dan pembangunan. Di dalam kebijakan fiskal dan pembangunan ini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu stabilitas makro dan mobilitas sumber daya, di mana jika kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, tingkat suku bunga dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal ini tergantung berfokus pada segi perbajakan dan belanja pemerintahan. Bersama-sama keduanya untuk menjadi inti dari kegiatan sektor publik ini atau pemerintahan. Sebagian besar dari upaya stabilitas terkonsentrasi ini pada pemangkasan uang yang terorganisasi dengan baik dan terkendali pada pihak lokal. Sebagian besar di negara-negara berkembang itu harus mengendalikan langkah fiskal dan stabilitaskan perekonomian dan mobilitas sumber daya domestik. Poin yang keduanya yaitu perpajakan, di mana perpajakan ini bisa dilakukan secara langsung dan bisa juga dilakukan secara tidak langsung. Dilakukan secara pajak langsungnya itu dilakukannya secara pajak langsung itu merupakan pajak yang dikenakan langsung pada individu atau dunia usaha, misalnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak yang tidak langsung itu merupakan pajak termasuk tarif, pajak cukai, pajak penjualan dan pajak tambahan lainnya, nilai, dan pajak ekspor yang dikenakan pada barang-barang yang dibeli oleh konsumen dan ekspor oleh produsen. Di mana dalam tujuan utama perpajakan adalah memobilisasi sumber daya untuk membiayai pembelanjaan negara. Secara umumnya, potensi pajak ini suatu negara bergantung pada 5 faktor. Pertama itu terdapatnya pendapatan yang real terhadap per kapita. Yang kedua, tingkat ketimpangan dan dalam mendistribusikan pendapatan real tersebut. Yang ketiga, struktur perindustrian dalam perekonomian dan arti penting bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi itu yang berbeda. Yang keempat, tatanan sosial. Yang kelima itu kompetensi administrasi. Pertama itu pajak penghasilan individu dan pajak kepemilikan, di mana pajak penghasilan individu menghasilkan berpendapatan pajak ini yang lebih rendah sebagai proporsi dari GDP di negara-negara berkembang ketimbang di negara-negara maju. Yang pajak penghasilan perusahaan, di mana pajak penghasilan perusahaan ini terhadap laba atau keuntungan perusahaan
baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing, dengan jumlah keuntungan. Berikutnya, pajak tidak langsung atas komoditas, di mana pajak atas tidak langsung atas komoditas ini sumber tunggal terbesar dari pendapatan publik di negara berkembang adalah pajak atas komoditas dalam bentuk pajak impor, ekspor, dan pajak cukai. Dalam bentuk pajak ini dibayar oleh individu dan perusahaan secara tidak langsung melalui pembelian komoditas, relatif lebih mudah ditafsir dan tidak dipungut. Selanjutnya, persoalan administrasi perpajakan, di mana dalam persoalan administrasi perpajakan ini, sebagaimana yang telah dikatakan oleh George Thorpe, kita harus mempertimbangkan sistem perpajakan yang optimal ketimbang pajak yang optimal. Dengan kata lain, teknologi pemungutan pajak harus diperhatikan yang mencakup biaya administrasi pajak dan pemberlakuan ketaatan pajak. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ke-6 dalam pembahasan bab ini, yaitu badan usaha milik negara dan privatisasi. Dalam faktor lainnya yang menyatakan pada persoalan administrasi negara-negara dan publik yang di negara berkembang ini adalah sangat luasnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN, di mana sebagian alasan pendirian BUMN ini telah diungkapkan dalam bab sebelumnya. Salah satunya adalah bertahannya kekuatan monopoli di banyak negara-negara berkembang, penguasaan langsung pemerintah yang telah dilakukan untuk meminjam, bahwa harga yang tidak ditetapkan itu atas biaya marginal dalam memproduksi output. Alasan-alasan lainnya dalam pendirian BUMN ini, yang pertama itu meningkatkan kinerja BUMN, di mana adanya beberapa faktor yang berkontribusi pada buruknya kinerja BUMN ini dari segi probabilitas dan efisiensi. Yang kedua itu privatisasi teori dan pengalaman, di mana opsi keduanya privatisasi badan usaha milik negara ini dalam sektor produksi dan keuangan bersandar pada hipotesis yang klasik bahwa kepemilikan swasta menghasilkan efisien yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih pesat. Selain adanya keyakinan bahwa privatisasi ini meningkatkan efisiensi dan meningkatkan output dan menurunkan biaya, para pendukung berpendapat bahwa para privatisasi ini akan memangkas pertumbuhan pembelanjaan pemerintah, meningkatkan dana untuk akan menangkas pertumbuhan belanja pemerintah internal, dan mendorong inisiatif individu memberikan saran yang dapat mengimbangi para kewirausahaan. Poin yang terakhir pada penjelasan bab ini yaitu poin yang ke-7, yaitu administrasi publik, sumber daya yang paling langka, di mana dalam banyaknya pengamatan yang berpendapat bahwa langkanya kemampuan administrasi publik dan swasta merupakan sumber daya yang umum terlangka di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini. Dalam persoalan ini bukan saja yang minimnya pelatihan dan pengalaman, tetapi juga berasal dari adanya ketidakstabilan politik di berbagai negara-negara berkembang. Administrasi publik ini seperti yang tidak akan berfungsi secara efisien ketika aturan hukum yang dipertanyakan, ketika hura-hura atau ketika konsultasi pada isu-isu fundamental tidak mencapai kata-kata mufakat. Dalam kasus industri yang dinasionalisasikan, sebagian besar eksperimen yang dilakukan ternyata menjadi petaka ekonomi dan mengakibatkan berbagai macam tekanan dan layanan masyarakat pusat, di mana dalam sistem personal yang dalam melayani masyarakat ini biasanya tidak memadai untuk meningkatkan kompetensi manajemen dalam badan usaha industri. Komponen administrasi ini dalam pembangunan ekonomi tidak saja dalam kaitan dalam suatu proyek yang tertentu, dan sering juga terjadi ketimbang melainkan juga kaitan dengan fungsi keseluruhan sistem ekonomi publik dan swasta yang seharusnya tidak dipandang sebelah mata. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam penjelasan bab ini. Kalau ada dalam penyampaian dan kata-kata saya yang kurang bisa dipahami,